Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat pupuk Indonesia yang dirahmati Allah, salah satu di antara sekian banyak hikmah Allah menciptakan sorga adalah sebagai pembalasan bagi hamba-hambanya yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara sekian banyak sorga memiliki pintu, dan di antara pintu-pintu itu kita kenal dengan nama Ar-Rayyan. Apa itu pintu Ar-Rayyan? Subhanallah. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna fil jannati baban. Sesungguhnya sorga, di dalam sorga ada pintu. Yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini, subhanallah, Allah berikan khusus untuk orang-orang yang hobi dalam berpuasa. Imam puasa sunnah, apalagi puasa wajib. Dan pintu Ar-Rayyan ini, ketika seseorang masuk ke dalam sorga melalui pintu Ar-Rayyan, subhanallah, tidak akan pernah merasakan haus dan dahaga selama-lamanya. Kenapa? Karena selama di dunia, orang-orang yang masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan ini selalu istiqomah dalam menahan dahaga dan hausnya. Maka dari keterangan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata ada satu amal soleh yang bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah, yaitu as-shaum atau puasa. Masuk surga dengan cara berpuasa. Subhanallah. Sahabat pupuk Indonesia yang dirahmati Allah, pertanyaannya sekarang, apakah puasa ini pasti membuat pelakunya masuk ke dalam surga? Kita akan lihat, tidak semua orang yang berpuasa pasti mendapatkan surganya Allah. Ada syaratnya. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya rasa haus dan lapar. Na'udzubillah. Nah, maka kalau ingin mendapatkan puasa yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan puasa kita ini seperti puasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diinginkan Rasulullah? Subhanallah. Rasulullah memberikan pesan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni kesalahannya. Nah, orang yang diampuni kesalahannya, pastikan ini orang yang menjadi ahli surga. Ya, ketika seseorang tidak memiliki pahala, mungkin belum sempat ibadah, mungkin, tapi Allah mengampuni kesalahannya, Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, ada pertanyaan kedua, mungkin sahabat pupuk Indonesia bertanya, sehebat apa surganya orang yang berpuasa? Sehebat apa derajat surga orang berpuasa? Subhanallah, ada satu kisah yang luar biasa. Ada dua orang sahabat, sebut saja si A dan si B. Si A dan si B ini karena bersahabat, kemana-mana selalu berdua, makan berdua, kemudian perang pun berdua, kemana-mana berdua, namanya juga sahabat. Tapi dalam riwayat dikatakan sahabat si B ini wafat dalam peperangan Uhud bersama Rasulullah. Dan kita tahu orang yang wafat dalam peperangan membela agama Allah, syahid, dan pahalanya adalah surga. Balasannya surga. Dan beberapa bulan kemudian, subhanallah, sahabat si A ini menyusul kemudian wafat. Tapi wafatnya dalam keadaan di atas kasurnya karena sakit. Lalu selesai dikuburkan, Rasulullah SAW yang menguburkannya. Datang Jibril
dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kira-kira dari dua sahabat ini mana di antara mereka yang surganya lebih tinggi derajatnya?" Subhanallah, ternyata Rasul SAW mengatakan yang paling tinggi derajat surganya adalah yang wafat di atas peperangan, ya Jibril. Lalu Jibril mengatakan, "Bukan ya Rasulullah, yang lebih tinggi derajat surganya adalah sahabat yang wafat di atas kasurnya." Rasul SAW kaget, "Ya Jibril, kenapa orang yang wafat di medan peperangan membela agama Allah justru derajat surganya tidak lebih tinggi dibandingkan yang wafat di atas kasurnya?" Lalu Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, orang yang wafat di atas kasurnya dalam keadaan sakit ini sempurna menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan 1 bulan penuh dengan iman dan ihtisab." Subhanallah, ternyata dari keterangan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa betul kalau dikatakan dengan berpuasa bisa mengantarkan kita ke surga. Bahkan derajat surga orang yang berpuasa sempurna puasanya dengan iman dan ihtisaban, derajat surganya di atas sedikit, lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan orang yang mati syahid dalam peperangan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita menjadi puasa yang mengantarkan kita ke surganya Allah dan mendapatkan derajat yang paling hebat untuk orang-orang beriman, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minil hubbu wa du'a. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.